Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Bapak Camat Pamekasan, Bapak Rahmat Kurniadi Saroso, serta Bapak Sekcam Bapak R. Muhammad Lutfi yang juga saya hormati, para kasih Kecamatan Pamekasan yang saya hormati, serta Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek yang kebetulan pada malam hari ini bersedia dan berkenan hadir sendiri di Kelurahan Balai Kelurahan Kanginan, Babinsa dan Babin Kamtipmas yang saya banggakan, serta para ketua RT dan RW se-Kelurahan Kanginan yang juga saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa bertatap muka, bisa bermawajah di acara yang insya Allah penuh barokah pada malam hari ini, yaitu evaluasi kinerja kelurahan selama tahun 2020. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang ilmiah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Pertama, saya sampaikan banyak terima kasih, utamanya kepada Bapak Camat, Bapak Dan Damil, Bapak Kapolsek yang telah sudi berkenan hadir di kesempatan pada malam hari ini, serta tidak dengan mengurangi rasa hormat kami ke para undangan yang lain, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami sebagai tuan rumah di sini mungkin ada hal-hal atau sesuatu yang kurang berkenan, utamanya tempat, karena memang inilah adanya. Sementara cuma Kanginan dan Kelurahan Cengcangcang yang belum mempunyai pendopo, jadi terkait tempat serta hidangan dan sebagainya yang mungkin kurang berkenan di hati para bapak sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin ini adalah kemampuan dari kami Kelurahan Kanginan. Maksud hati memeluk gunung, mungkin apa daya tangan tak sampai. Inilah mungkin hidangan yang sederhana ini. Selanjutnya, saya selama 8 bulan di Kelurahan Kanginan ini, memimpin Kelurahan Kanginan, kami mengucapkan banyak terima kasih, utamanya kepada Bapak Camat, Bapak Sekcam yang telah membimbing saya selama 8 bulan ini, dan Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek yang telah membackup kegiatan yang ada di kelurahan melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas yang dikenal dengan 3 pilar ini. Dan tidak lupa pula kepada bapak-bapak sekalian, ketua RT dan RW yang telah membantu dan bersinergi dengan kami di kelurahan, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini, yang mungkin kelurahan itu tidak ada apa-apanya tanpa para beliau-beliaunya ini yang jadi ujung tombak di bawah di kalangan RT dan RW. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf karena saya sebagai manusia yang mahalul khata' wa nisyan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Pamekasan. Untuk Bapak Camat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan Forkopimka yang saya hormati, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, rekan-rekan pejabat struktural kecamatan yang hadir, Pak Sekjam dan para kasih, Pak Lurah Kanginan beserta segenap perangkat, Babinsa dan Babin Kamtibmas, Ketua FKA, RT RW dan para RT dan RW yang hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa di Balai Kelurahan Kanginan dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapat syafaat beliau hingga kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, oning maksud papangkian malam hari semangken. Napa? Eki. Jadi makle dan gula sarang panjenengan kacuun apa aja. Dan gula perlu ajar bagi sebelum masuk ke materi. Para ragu, dalam sebuah organisasi Kadinto ada 4 komponen besar dalam teori manajemen seminimal kau terlaksana. Penapaan senomor situng planning, perencanaan, pengorganisasian, organizing, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Kegiatan malam hari semangken judulnya evaluasi. Evaluasi Kak Dinto artena kita akan menilai apa yang sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Kanginan ini dalam tahun 2020. Artena apa? Artena kegiatan Kak Dinto, Pak Lurah membuka ruang dek para tenku desaran panjenengan keangkui memberikan saran dan masukan atas apa yang sudah dilakukan selama tahun 2020. Faham iki? Ki Melana Marena mon bede tuuman tulubeng tak langkong paringi catatan apa yang perlu diperbaiki oleh Pak Lurah dalam tahun 2021. Tak usah paringi nyamah, tak koi temu. Tak usah paringi nyamah. Cukup toles pun apa separlo iba tepat tahun 2000 selekor. Ini yang disebut sebagai bagian dari transparansi berbasis partisipatif. Pak Lurah transparan menyampaikan kepada masyarakat
nikah saya lakoni kuliah pada tahun 2020, nikah saya boleh etisah tahun 2000 kelurahan tahun 2020, nyok onah saran masukan. Engki misalnya deki saran dan masukan itu mereka saya beri saran, mak bisa pak, bisa. Misalnya ternyata kebersamaan kita kurang pak, sarang Pak Lurah Fedik sekunik sampian kakak mabui memberi kerja bakti mata teman-teman misalnya. Takut mereka saya beri saran. Nilai dari Kak Dinto pada Rabu dan tulisan para panjenengan. Mireng kita ikuti bersama paparannya Pak Lurah, kantos deki dan kula sarang para panjenengan dapat memberikan catatan, saran dan masukan. Namun sementara satu hal, alhamdulillah Kelurahan Kanginan meskipun sudah menjadi tradisi tahunan, tetapi tahun ini PBB P2 pajak Kelurahan Kanginan lunas. Tepuk tangan untuk Pak Lurah dan para perangkat, termasuk support dari Pak Ketua FKA RT/RW dan para RT/RW sekalian. Kemudian yang kedua, beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Lurah. Jadi nanti kita kita tunggu informasi apa yang akan disampaikan oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini kebetulan pernah perluan Pak, pola mau dievaluasi. Tapi inilah bentuk transparansi model tata kelola pemerintahan kita ke depan, sehingga para ketua RT dan RW merasa bahwa kelurahan ini kak kedua panjenengan setuju. Mon bede-beden saya tak nyaman ngiring petepak reng sarang. Sekak Dinto sementara pengantar saya, sambutan saya pada malam hari ini, matur sekelangkung Rabuna, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pada sekalip dan gula, saya minta maaf saya terlambat karena dan gula ki tomito fan seven topetona Pak Wabu Pak Haji Rajai nang kecamatan, sehingga kenapa telat depak ke tempat Kak Dinto. Biasanya insya Allah kalau betok encengan, saya insya Allah kalau betok sudah di lokasi. Laku malam sekadar informasi secara serentak di seluruh Pamekasan di Masjid Jami Kecamatan dilaksanakan tahlil 7 harinya Pak Wabu serentak. Mekasen Kak Dinto mande Pak Agung, Masjid As-Suhada, mande Pak Budaya, Kecamatan Mekasen laksanaaki Masjid di Sapanempan, karena Bu Yuni Rajai berasal dari Kak Desa Milana tahlil laksanaaki Panempan. Sekak Dinto sekadar informasi tambahan. Ngireng, terus. Acara selanjutnya menginjak ke acara inti, yaitu evaluasi kinerja Kelurahan Kanginan tahun 2020 yang akan dipaparkan oleh Bapak Lurah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan memaparkan seluruh kegiatan kelurahan di tahun 2020, dan ini nanti kepada para undangan kami sudah menyediakan kertas untuk memberikan evaluasi dan masukan terkait dengan Kelurahan Kanginan, utamanya saya sebagai lurah. Mohon nanti kertas itu diisi
saran dan masukan untuk saya utamanya. Di sebelah timur Desa Sumedang dan Desa Tepuk, dan sebelah barat itu Desa Raten. Next. Ini mungkin peta wilayah Kelurahan Kanginan. Next. Kami juga akan memperkenalkan staf Kelurahan Kanginan. Saya sebagai lurah, kedua Bapak Muhammad Salamul, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan, Ahmad Arif Chandra, Kasih Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Bapak Suprianto, Kasih Pelayanan, Agus Suprianto, Pengelola Keuangan, dan Sarif Hidayatullah, Pengadministrasi Umum. Next. Serta kami juga memiliki tenaga honorer yang juga membantu kinerja saya sebagai lurah. Mereka itu adalah pasukan-pasukan yang handal. Ya, yang pertama, kami mempunyai operator data kegiatan pemberdayaan, yaitu Dias Arda Satriana. Operator data kegiatan sosial, yaitu Ahmad Fathorosi, yang sekarang jadi operator ini. Operator data pemerintah dan tertib, yaitu Saudara Gilang Aksan Ditya Agusta. Operator data penunjang kegiatan pelaporan keuangan, yaitu Siti Aisyah. Operator web dan aplikasi Dewi Kartoni Abdul Jalil. Serta kami juga memiliki tenaga owner yang tenaga lapangan yang intinya kalau di TNI mungkin ini infanteri ini dan tenaga pemungut sampah, yaitu Saudara Muhammad Iqbal Maulidi dan Muhammad Rili Nur Ramadhani. Tenaga pendamping administrasi Pokja Silvina Nur Ainun. Tenaga penyiram tanaman, yaitu Zulfikri Aprilian dan Saudara Helmi Adam. Training service Bapak Muhammad Zainal Abidin. Office girl, yaitu Saudara Rima Pratiwi Putri, serta wakil, yaitu mungkin sudah warga Kanginan sudah tidak asing lagi dengan Bapak Misri Yuli Haryanto yang biasa disapa Bapak Iye. Next. Kami mulai dari pelayanan, yaitu kami di pelayanan itu melayani di kependudukan, database pelayanan dan jumlah penduduk. Di pemerintahan, yaitu kita ada RTLH, Progres PBB, Setoran XTKD, yang alhamdulillah Kanginan 100% untuk PBB dan STKD-nya. Untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial, realisasi pembangunan fisik dan keuangan, entry data, CNG, informasi bantuan sosial, BST, BSP, BKH, BPNT, DTSK, dan SIX. Serta di bidang kesehatan, kami memiliki informasi data terpapar positif COVID, karena Kelurahan Kanginan juga ikut di Satgas COVID Kecamatan. Jadi tiap hari kita bisa update para pasien yang terpapar, bahkan bisa satu hari itu bisa 3 kali kita update informasi dari Satgas COVID Kecamatan. Pasien sembuh dan meninggal dunia juga di situ ada bisa diupdate juga. Next. Jumlah penduduk sampai akhir 2 Desember 2020,
Kelurahan Kangenan mencapai 5.393 jiwa dengan jumlah 1.804 KK. Next. Langsung. Untuk database pelayanan Kelurahan Kangenan tahun 2020, kami di Kelurahan Kangenan itu mencapai 962 untuk database pelayanan. Next. Di bidang pemerintahan, realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 setoran XPKD 14 juta, alhamdulillah sudah terbayar. Dan untuk progres PBB, alhamdulillah Kelurahan Kangenan juga mencapai 100% dengan jumlah 54.516.775 rupiah. Next. Lanjut. Untuk DAU tambahan yaitu kami bacakan lokasi untuk Kangenan Gang Blok M, Kangenan Gang 1, Kangenan Gang Buntu, Kangenan Gang 3, Kangenan Gang Mandiri, Kangenan Gang 6 dan Kangenan Gang 7 berupa gapura. Dan untuk komplek PKPM Kelurahan Kangenan serta Taman Cangkruk 25. Untuk PHK kegiatan fisik kami tidak mendapat bagian karena kebetulan mendapat pertama itu 3 pokir yang masuk ke Kangenan itu tidak bisa digelar dengan mepetnya deadline waktu yang sudah ditentukan, mereka tidak sanggup untuk menggelar. Sedangkan untuk paving, saluran dan makadam, paving yaitu di RT 1 dan RW 2, saluran di RT 1 RW 1, RT 1 RW 3, RT 3 RW 5 dan makadam di RT 1 RW 11. Next. Sedangkan untuk RTLH, rumah tidak layak huni yang dari pemukiman, yaitu di APBD-nya kita mendapat 15 rumah yang sudah terrealisasi semua, alhamdulillah, dan 2 rumah bantuan dari Kodim, alhamdulillah 100% sudah terrealisasi semua. Next. Untuk bansos di CNG kita memberikan sudah masukkan usulan 40 rumah tangga baru, TTKS, verifikasi dan validasi 243 warga. Informasi bantuan sosial PKH 124 orang, BST 258 orang. Persentase penerimaan bantuan per total jumlah yaitu 20,4%. BPNT 435 orang, BSB 105 orang, total semua yang mendapatkan bantuan 1.100 orang. Itu informasi terkait dengan bantuan sosial di Kelurahan Kangenan. Next. Di bidang kesehatan terkait dengan penanganan terhadap pandemi COVID-19, Kelurahan Kangenan yang terindikasi COVID-19 yaitu 4 orang, positif 4 orang, sembuh 9 orang, dan yang meninggal 1 orang. Next. Ini adalah
ruang pelayanan. Dan ini adalah kantor pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat PKPM yang ada di lingkungan selatan. Next. Dan ini adalah Taman Cangkruan yang ada di Gang 2. Next. Serta Kelurahan Kanginan didukung dengan lapangan futsal DC 25. Mungkin Bapak dan Ramil atau Bapak Kapolsek mau main futsal, dipersilakan. Kami setiap malam Sabtu bergabung dengan tim kecamatan. Next. Di Kelurahan Kanginan juga memiliki produk-produk unggulan, produk kerajinan Kelurahan Kanginan, yaitu berupa daur ulang dari sampah plastik yang kami olah menjadi sebuah tas dan sebagainya, tempat air dan sebagainya. Contohnya seperti di gambar. Next. Produk Kelurahan Kanginan juga memiliki produk-produk unggulan, yaitu beberapa usaha yang dimiliki oleh warga kita, yaitu catering dan industri rumah tangga seperti keripik singkong dan kue, serta pokcoy. Next. Ini akan memberikan nanti dokumentasi kegiatan di Kelurahan Kanginan, yaitu musrebang, RWT, bansos, acara Maulid Nabi, pelatihan menjahit dan bordir, Kampung Tangguh, gebrak masker. Mungkin gambarnya setelah boleh ditampilkan gambarnya. Ini adalah musrebang, mungkin ini masih lurah Pak Sunarto. Saya belum masuk ke sini, dan camatnya masih Bapak Saudi Rahman. Next. Ini adalah gebrak masker yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK beserta ibu dan wanita Kelurahan Kanginan bersama anggota Polsek serta Babinsa dan Babin Kamtipmas. Dan ini kemarin yang dilaksanakan di PKPM itu yaitu Kelurahan Kanginan memang ditunjuk sebagai salah satu kampung tangguh yang ada di Kecamatan Kutan. Dan ini adalah gambar-gambar kegiatan kami waktu di Kampung Tangguh, kegiatan-kegiatan di Kampung Tangguh seperti pemberian bansos dan sebagainya. Next. Ini adalah rapat warga tahunan BKM Kota Kuning yang diadakan di TC 25 beberapa waktu yang lalu, yang dihadiri oleh tim Faskal dari kecamatan, dari tim Faskal kota, tim Faskal Pamekasan 1. Next. Dan ini yang sekarang masih berlangsung, yaitu di acara pelatihan jahit menjahit dan bordir yang dilaksanakan di ruang PKK di kompleks PKPM. Dan ini acaranya berisi belum
tinggal 3 kali pertemuan. Yang di pesertanya para ibu-ibu di Kelurahan Kanginan. Next. Ini adalah acara Maulid Nabi yang diadakan rutin oleh ibu-ibu PKK yang rutin diadakan setiap bulan Maulid. Acara ini dilaksanakan di BKPN beberapa waktu yang lalu, yang dihadiri oleh Ibu Camat, Ibu Sekam, serta para kasih dari Kecamatan Pamekasan. Ini adalah foto pemberian bansos yang dihadirkan, ada pendamping dari Dinsos dari kecamatan dan didukung oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini adalah foto-foto kegiatan tersebut yang di kelurahan dan di PT Pos Pamekasan. Terima kasih, kami sampaikan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi terkait dengan lembaran yang diberikan kepada para bapak undangan ini. Kami mohon saran dan dukungannya serta evaluasi tentang saya. Mungkin ada kekurangan terkait dengan saya, mohon ditulis dengan jujur dan keluar dari dalam hati Bapak. Dan ini karena saya tidak akan sakit hati mungkin kalau ada kritikan, karena itu akan menjadikan saya lebih demi kemajuan Kelurahan Kanginan. Insya Allah saya ikhlas kalau saya dikritik. Siap. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara ini, dipersilakan untuk para undangan untuk menulis apa yang akan dievaluasi, saran dan masukannya untuk menuju Kanginan lebih baik lagi ke depannya. Oke, ini ada Pak Camat akan menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Jadi evaluasi pertama dari Pak Camat ini untuk Pak Lurah. Dan nanti mohon berkenan Pak dan Ramil dan Pak Kapolsek, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait hal Kamtibmas maupun hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk Ketua RT dan RW dan Ketua FKA dari kumpul ini. Ada yang lupa, mari kita doa, kirimkan Fatihah sebentar kepada almarhum Bapak Haji Raja Engin Haji Sayyidi. Semoga almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Yang kedua, kepada Bunda Gubernur Jawa Timur yang secara resmi telah mengumumkan bahwa beliau terpapar COVID-19. Semoga beliau diberikan kesembuhan. Doa ini juga kita tujukan kepada para mantan Bupati Pamekasan, mantan Camat Pamekasan, mantan Lurah Kanginan seluruhnya. Semoga oleh Allah diberikan tempat yang layak di sisinya bagi yang sudah menghadap, dan kepada yang masih hidup semoga diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melayani masyarakat. Ala hadiniyah wa al-qiniyatul sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Lurah corak setengah hati minta evaluasi ke Ketua RT. Kalau beri dulu banget, kayak beri pulpen. beri kan. Takut ingin beri dulu banget. Suruh beri tulisan kosong. Ada
Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mumpung kita ketemu. Yang pertama, saya atas nama Camat Pamekasan menyampaikan terima kasih atas beberapa prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kelurahan Kanginan. Yang pertama untuk PBB dan XTKD posisi lunas sebelum akhir tahun, terima kasih. Kemudian yang kedua, pelaksanaan malam tahun baru di rumah saja, alhamdulillah. Malam tahun baru kita berjalan lancar berkat kebersamaan kita semua. Meskipun demikian Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil tidak tidur semalam. Insyaallah bintang Tipmas keliling. Bahkan saya pulang dari Pendopo karena kebetulan malam itu bersamaan dengan meninggalnya Bapak Haji Rajani, Wakil Bupati Pamekasan. Seluruh pejabat Pamekasan diperintahkan ke rumah duka di Bucur. Di kota hanya tinggal 2, yaitu camat kota, camat Pamekasan, dan asisten pemerintahan yang diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat karena wilayahnya wilayah kota. Sehingga ketika Pak Kapolres dan Pak Dandim ke Pendopo, yang menerima saya dan Pak asisten pemerintahan, dan sempat mendampingi beliau meninjau beberapa titik, beberapa pos pengamanan malam tahun baru. Kemudian ada beberapa yang berkaitan dengan hal itu menjadi atensi Bapak Bupati. Rata-rata kematian yang disebabkan oleh COVID-19 itu 70% disebabkan karena penyakit penyerta. Jadi tak ada orang yang sehat pakai capok COVID pas mati tak ada. Artinya mesti beda penyakit awal yang dibawa COVID kadinto mempercepat prosesnya. Kadinto 70%. 30% terjadi kematian itu karena telat penanganan. Orang seko bengko tanda periksa tadi ke dokter tim gawat pakai sambil kan masake itu 30%. Oleh karena itu, Pak Bupati memerintahkan kepada seluruh pelayanan masyarakat, dinas, DPM PTSP, Capil, UPD, kecamatan dan kelurahan agar dilakukan rapid massal. Alhamdulillah 2 hari ini, hari pertama Kecamatan Pamekasan dan Kelurahan Kanginan, tadi Kelurahan Patemon dan Parteker secara umum sudah diperiksa. Ada beberapa yang reaktif, kita perintahkan untuk segera melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Manapi selama 14 hari ditemukan ada gejala tambahan, baik depak ke 14 hari atau sebelumnya 14 hari ada gejala tambahan, segera lapor ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Tetapi kalau sampai 14 hari tidak ada gejala tambahan, maka puskesmas akan memberikan surat keterangan sehat. Kaitan dengan hal tersebut, para Rabu, Pak Ketua RT dan RW, saya sudah mengeluarkan surat edaran di awal agar setiap kegiatan pengumpulan massa lapor ke Pak Lurah. Manabi tak bisa lapor, Pak Lurah pada formatur. Karena saya nama saran kegiatan apa, kalau saya apa orang saya. Maksudnya apa? Biar Pak Lurah bersama Babinsa dan Babin Wettiknas bisa hadir ke tempat itu dengan alasan surat itu untuk memberikan edukasi, saran, masukan bahwa protokol kesehatan tetap harus dioptimalkan. Cepon semakin beni telok M 4M. M soal nomor 1 ngakui masker, M saya nomor 2 mencuci tangan, M saya nomor 3 menjaga jarak, M saya nomor 4 menghindari kerumunan. Beda saya jawab malu menang barcode. Tak ada yang jual Pak. Pasar lober. Ini kalau kerumunan dihindari. Sepanjang menggunakan protokol kesehatan, optimalkan dan minimalkan waktunya. Artinya banyak banyak adon jandon. Pak lemari melemas leman. Kalau parlonah itu harapannya untuk mencegah penularan
COVID-19 ini. Alhamdulillah di beberapa kelurahan, awalnya di beberapa Makassar ini kan 2 puskesmas Teci sareng Kuel awalnya merah setijit. Alhamdulillah semakin pon mulai berdesa oranye, pon mulai berdesa hijau. Alhamdulillah ngireng pada sareng jaga aki kondisi kadinto malar muka ke depan kota semakin kondusif, meskipun sekarang perintah PSBB pun secebok Jawa Bali. Perintah PSBB khusus untuk Jawa Bali ada beberapa, saya termasuk Surabaya dan Malang, Surabaya Raya, Malang Raya. Jadi pada Rabu saya antara ke Sorpojeso Malang bertengah-tengah karena prosedur kesehatan diterapkan dengan sangat tinggi. Kaitan dengan Kak Dinto juga, manabi Pak Lurah keras, benih keng polana Pak Lurah, ki ngodoh, orang ki ngodoh tu jadi kikir benih. Tetapi Pak Lurah ingin menjaga rakyat, Pak. Pak Lurah peduli keng aja gerak rakyat. Pertemuan kopi terbatas, berjarak, ngambil maskerah dan sebagainya. Pak Lurah cek cerengin. Jangan difahami seperti itu. Fahami bahwa Pak Lurah punya tanggung jawab menjaga masyarakat. Pak Lurah bersama Babinsa, Babin Kamtipmas, Moni Jeremy, yang sering turun ke masyarakat sebagai kompol, hanya ingin melindungi masyarakat yang lebih banyak. Kali itu mohon difahami. Seterusnya pun sampai hari ini informasi pemasangan label PKH, jadi label di Kelurahan Kanginan baru 35%. Jadi tengkulenya on dukungan dari Pak RT Pak RW mana di bedeh warga ya lanjutannya besok dari bulan mana di bedeh warga keberatan untuk pasang label karena sudah compon bagus dan tidak layak menerima, pakon mengajukan pengunduran diri saos ke Pak Lurah, biar nanti Pak Lurah yang akan meneruskan ke koordinator. Kalau cek tahu dulu Pak masak Roma genteng beda mobil dan sebagainya, Pak itu si penerima bantuan PKH. Ini salah beda. Kita mening deh. Nanti Pak beda setodus ngireng tulis fasilitasi oleh Pak RT Pak RW segera laporkan ke Pak Lurah. Makle pilih pekolong ke koordinator, mungkin beda saya diarahkan kepada yang lebih memerlukan. Kemudian untuk BST informasi tanggal 12 Januari akan ada pencairan, nanti Pak Lurah yang akan menyampaikan. Kali itu secara umum. Secara khusus evaluasi saya, kantor Balai Kelurahan sudah mengalami beberapa perbaikan. Taman apun bagus tak bagus? Bagus. Ki buru corak pada lampu apun putih. Tahun ini celek kamu Pak Lurah. Padahal anggaran kita ada nih. Anggaran kita ada. Kita tak terima tanya hati Pak Lurah. Oleh di kamu Pak Lurah. Tore bertarung saran ya saya. Mau tak terima. Ini artinya bahwa menciptakan ruang kerja yang menyenangkan bagi perangkat sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua, Balai Kak Dinto kan contoh bagi masyarakat. Dan belum ada kelangkung ke Pak Lurah beserta staf. Mungkin nanti perbaikannya tidak hanya di depan, terus ke bingkeng nih ke detik diperbaiki pelan-pelan. Dibutuhkan kebersamaan dan kekompakan kita bersama. Kemungkinan yang kedua, evaluasi administratif untuk pelayanan. Mohon nanti surat-suratnya menyesuaikan dengan tata naskah dinas yang ada. Boleh tak nyebut kelurahannya, kayak gila beda nih kan surat keterangan janda. Surat keterangan janda anyar boleh. Betul ini. Saya bilang ke pelayanan. Hari ini saya tanda tangani, tapi bilang nanti kalau datang lagi tidak ada surat keterangan ini. Surat keterangan janda. Hari anyar. Jadi ya kadang-kadang karena kita
usah kreatif Pak. Kalau sudah cukup surat keterangan saja. Surat keterangan. Di bawahnya baru diisi keterangan ini berkait apa. Kemudian untuk pemerintahan sudah, saya mohon hubungan yang sudah baik RT, RW, FKA dan kelurahan tetap terjaga, tetap terbangun dengan baik. Mun arasanan cek keluar, mun arasanan arasan ke dalam, artinya diselesaikan di dalam. Acak kita pun apa mun ke dalam, tapi keluar tetap satu bahasa kompak dan bersama-sama. Setelah sepon untuk pembangunan dan gula nyeon apa yang sudah terbangun dijaga. Prinsipnya jangan ada yang seakan-akan tadi orangnya. Bodoh kenang akas rakas bagi rembong buru talabur kayak temu karona. Seakan-akan tadi orangnya, tadi sing orangi. Oleh karena itu mohon berkenan Pak RT, Pak RW tiap pagi jalan dilihat di pinggir jalan karena itu ekspos kita, etalase kita. Berdana kas-rakas, olah taki dan kadang ketemu apa? Ading gelunding kayak ketemu karena seakan-akan tadi yang peduli itu. Mohon agar wilayah ini jangan ada kesan tadi orangnya itu. Ayo kita, makanya saya kemarin turunkan Pak kasih terampil seorang matoran mandiri nirapotere karena Agustusen. Agustus sampai ke Desember 2004 pun mandiri. Seakan-akan tadi saya makainya, tadi saya mau kasih terampil saya turunkan, tertibkan itu alat peraga 17 Agustus. Maka saya membangun tim jaga kota. Nanti akan saya sampaikan kepada masyarakat secara umum, kecamatan punya tim jaga kota. Jadi kota ini kembali saya jaga. Jadi ada yang peduli, ada yang saling mengingatkan. Nah, ini tugas kita. Kemudian untuk produk lokal, saya berharap apa yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi, katanya Pak dan Ramil ada buktinya. Jadi ini kalau kempersati jawaban Pak dan Ramil terbukti, ada buktinya. Ya, mau tak terima Pak Lurah, mas aja Pak dan Ramil. Sama Karoseng. Oh ini kalau sebagai. Nah, kemudian untuk tim IT kelurahan, kabupaten ini punya website, termasuk websitenya kelurahan. Gunakan website itu untuk promo seperti apa produk-produk lokal itu, sehingga produk itu dikenal. Hanya harus jelas. Yang pertama standar produknya, kok itu jelas. Yang kedua harganya. Yang ketiga nomor kontaknya. Mun kula parlo ngubungna Pak saya. Alhamdulillah untuk yang olahan sampah yang dari tutupnya aqua minuman itu, kebetulan nyonya saya sempat mempromosikan di berbagai kegiatan. Pada pertemuan-pertemuan camat itu dijadikan sebagai hadiah kunjungan, sehingga bisa mereka nggak tahu awalnya kalau itu dari sampah, baru karena sudah dikatakan ternyata bagus ya. Bahkan beberapa pejabat kabupaten sudah kita kirimi, baik yang berbentuk tas. Orang nggak tahu kalau yang dibawa Bu Sekda itu sampah dari olahan sampah. Yang dibawa istri saya di rapat-rapat Dharma Wanita itu dari sampah. Nah, jadi mereknya Kanginan. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai evaluasi. Intinya apa yang sudah baik mohon dijaga dan diteruskan. Apa yang kurang mari kita benahi bersama-sama. Pak Babinsa, Pak Babin Kaptipmas, titip Pak Lurah saya bersama-sama membangun Kelurahan Kanginan ini menjadi lebih baik. Dan insya Allah forum evaluasi seperti ini akan kita lakukan setiap tahun. Di akhir tahun harus selalu ada evaluasi ya, jadi mohon nanti untuk kebaikan kita bersama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Pak Lurah sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Cak Majuren mulai transparannya ini ketik orang apa boleh. Ini ke Cak Majuren. Semoga model tata kelola pemerintahan seperti ini ke depan bisa menjadi model yang baik bagi kita semua, dan masing-masing akan merasa bahwa Kanginan adalah milik kita semua. Mari saling peduli, mari saling menjaga sehingga Kanginan ini benar-benar menjadi baik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Untuk tahun kemarin Kelurahan Kanginan mendapatkan 2 rumah, yang dimana dari Bapak Binsa dan Bapak Kamtibmas juga sama-sama membantu dalam pelaksanaan penyelesaiannya. Dan untuk insya Allah tahun ini ada 2 rumah juga yang akan dilaksanakan. Insya Allah kami tidak menjanjikan, tapi kami berupaya untuk membantu. Kenapa Pak kok 2 rumah? Ya mohon maaf Pak, kebagian dari kecamatan kota untuk Koramil kota kebagian karena 35 rumah Pak. Jadi dibagi 18 desa dan kelurahan. Kalau kita hitung juga dari se-Kabupaten Pamekasan, tahun kemarin ada pengurangan. Kalau sebelumnya sampai 1000 rumah, tahun kemarin kurang lebih 500 rumah Pak se-Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya. Dan tolong nanti juga ke depannya untuk Bapak RT RW, kalau memang ada warganya yang masih ada rumah yang belum layak untuk dihuni atau ditempati, tolong bisa koordinasi dengan Bapak Binsa dan Bapak Kamtibmas untuk disampaikan. Memang betul Pak, dari bantuan komando atas itu tidak seberapa, tidak sama dengan bantuan dari BRI. Dari Pemda memang tidak sama Pak, karena mungkin kalau bantuan dari BRI, Pemda itu cuma sekian rumah, kalau kami ya sampai ratusan rumah di situ, karena biar sama-sama merasakan bantuan dari pemerintah juga aslinya itu Pak. Dan juga jambanisasi yang mungkin masih jambannya langsung ke sungai, yang belum punya jamban tolong nanti bisa disampaikan juga, jangan sampai jambannya larinya ke sungai nanti balik lagi ke rumah Bapak sekalian. Istilahnya contohnya banjir kan kembali gitu Pak ya. Nah di situ Pak. Makanya jangan sampai kembali ke rumah Bapak sekalian. Dan yang kedua, Pak Lurah tadi juga menyinggung masalah kesehatan, di mana kesehatan itu menyinggung masalah mungkin sudah tidak asing lagi, masalah COVID-19 Pak. Kalau saya menyebutkan COVID-19 kurang pantas Pak, karena saya juga asli orang Pamekasan. Di sini untuk kemarin juga disampaikan staf kelurahan aja ada 4 yang terindikasi Pak Camat ya. Ya reaktif itu mungkin sama dengan terindikasinya, tapi belum tentu positif karena belum diswab. Jadi tolong kita sama-sama menjaga kesehatan kita sendiri, kita yang tahu sendiri bahwa kesehatan kita keadaan capek, lebih baik kita istirahat. Mungkin tadi sudah panjang lebar disampaikan, saya coba menambahkan, yang tahu kesehatan Bapak-bapak sekalian itu Bapak sendiri yang tahu. Karena sudah capek, lebih baik istirahat. Oh ya, saya punya penyakit ini dan itu, lebih baik
Bapak berobat ke puskesmas. Nah, betul apa yang disampaikan Bapak Camat tadi, sakit lutut saja bisa kena COVID. Ini fakta apa? Fakta dan nyata. Ini terjadi di rumah sakit M-Nur, katanya orang sini paru-paru. Ini fakta. Jadi Bapak sekalian juga tolong sampaikan ke keluarga besarnya untuk saling menjaga kesehatan masing-masing. Pribadi yang tahu, pribadi sendiri yang tahu. Dan yang ketiga, masalah Kamtibmas, mungkin nanti akan panjang lebar akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek, yaitu tolong digalakkan kembali masalah pos kamling. Kita jangan lengah. Wah, di sini aman Pak, monggo dipersilakan, tapi kita jangan lengah Pak. Jangan kita mengasih kesempatan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kita giliran ronda, kita galakkan pos kamling kembali. Dan yang terakhir, saya juga mungkin ini untuk kita semua, pembelajaran buat kita semuanya. Saya tadi siang mendapat undangan dari Bapak Lurah Kanginan, di mana tempatnya beralamat di Kelurahan Kanginan dan jamnya 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Tapi alhamdulillah saya sampai ke sini jam 19 pas. Alhamdulillah kalau saya lihat jam 19 saya juga umat Islam Pak, adzan bukan jam 19.00 Pak. Alhamdulillah tadi saya ke sini cuma disambut sama Bapak Lurah dan ada Bapak Kapolsek, dan untuk Bapak Camat memang ada kegiatan tadi di kecamatan. Maka untuk itu saya juga tidak bosan-bosannya Pak. Jangankan saya menyampaikan di sini, di tingkat kecamatan saya sampaikan juga ada Pak Camat, dan juga ada di pendopo saya sampaikan juga, karena sering mewakili komandan. Saya menyampaikan kalau bisa nanti selanjutnya kalau ada undangan buat saya pribadi, tolong kalau undangannya itu jam 19.00, tolong khusus untuk kepadanya itu dan Ramil Kota Pamekasan, tolong dikasih jamnya jam 20.00. Saya sampaikan Pak, memang Pak, saya memang keras dalam hal ini. Kenapa? Karena kita belajar di hal kecil. Di hal kecil aja kita menyepelekan, apalagi nanti kita mau berbuat yang lebih besar. Makanya dari itu jangan membiasakan yang biasanya. Kalau kita sudah membiasakan biasanya, oh sering biasa nah, oncengan golpetok paling magun dekilah anu sering dontos gingak kan itu makin nikah Pak, sering dontos di akhirnya gila. Alhamdulillah langsung dimulai jam 7.45 baru dimulai. Makanya saya juga minta, dan saya juga setiap ada event pertemuan saya menyampaikan masalah waktu, karena kita belajar dari hal yang kecil untuk menjadi yang lebih besar. Kalau kita sudah menyepelekan yang kecil, berarti kita cuma banyak suara saja. Karena semuanya kita belajar dari hal yang kecil. Mungkin saya sampaikan tadi ini untuk buat kita semua, terutama untuk pribadi saya sendiri.
Jadi saya mohon untuk Bapak sekalian jangan membiasakan yang biasanya. Karena orang Madura, khususnya orang Kolpajung, Pak, biasanya koncengan saling ada tos antar jompon, lebih pada yang lebar kadintok. Pak lah keluar harang sarang ki akhirnya pada negara Kolpajung, Pak. Bukan orang kelurahan Kanginan tapi kelurahan Kolpajung, karena saya sendiri asli Kolpajung kadintok pagi. Mungkin 3 hal yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya apabila penyampaian saya yang terakhir ini menyinggung para rabu satejah dan guleh nyaon sepora, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Sekjam, Bapak Parakasi Kecamatan, Bapak Porbinka, Pak Den Ramil, Bapak Lurah, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga kami hormati, juga mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena kita selaku umatnya tetap mengharapkan syafaat mulai kita lahir sampai ke akhirat nanti. Pertama-tama tidak banyak yang akan kami sampaikan, terutama karena ini sudah malam. Sebetulnya bapak-bapak mungkin hadirin yang hadir di sini sudah keburu pulang semuanya ini. Kebetulan saya terakhir diberi kesempatan untuk memberikan sekedar himbauan. Waktu itu terkait dengan tugas kami dari pihak kepolisian, kami di sini selaku Kapolsek mengemban fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan ini, selama ini saya sampaikan terima kasih karena untuk Kelurahan Kanginan sudah saya nilai sudah cukup baik, koordinasinya, sinergitasnya antara masyarakat Kanginan, Kelurahan Kanginan dengan Babinsa, Babin Kamtipmas yang merupakan kepanjangan kami, kepanjangan tangan kami di lapangan. Karena tidak mungkin saya mencakup atau mendatangi satu persatu wilayah, setiap desa saya harus turun sendiri karena kami sudah mempunyai wakil-wakil di masing-masing desa atau kelurahan untuk selalu menjaga kondusivitas yang terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban ini. Terkait dalam hal ini, terutama Kanginan ini sudah saya baru 4 bulan jalan ini juga sudah ada beberapa hal yang mungkin perlu perhatian. Rupanya Kanginan Nempan ini sudah pernah terjadi atau bahkan mungkin lebih dari sekali sering terjadi pencurian. Tentunya seluruh masyarakat tidak menghendaki atau tidak menginginkan hal ini terjadi. Apa solusinya yang untuk menyikapi hal-hal yang sudah terjadi yang membuat resah masyarakat seperti hal tersebut? Tentunya kita perlu kebersamaan. Bukan keamanan ini bukan terletak hanya kepada Babinsa atau Babin Kamtipmas. Tentunya seluruh warga masyarakat juga dituntut untuk
peran sertanya menjaga Kamtibmas tersebut. Jangan karena hanya ada Babinsa atau Babin Kamtibmas terus bapak-bapak di rumah leha-leha tidur nyenyak karena sudah ada Babinsa atau Babin Kamtibmas. Saya rasa itu keliru. Jadi kita harus saling menjaga. Ya kalau perlu seperti katanya Pak Dan Ramil tadi, memang perlu digalakkan kembali poskamling misalkan, karena salah satu solusi yang bisa meminimalisir tentang adanya tindak pidana atau kejahatan di masyarakat, yaitu atau mungkin diberlakukan jam malam setelah jam 10 orang yang masuk ke gang atau wilayah di Kangenan ini mungkin perlu mendapat teguran. Tentunya kalau sudah ada pos kamling kan bisa dilaksanakan itu. Salah satu solusi itu yang bisa dilaksanakan untuk meminimalisir hal tersebut. Terkait dengan keramaian atau perizinan, semuanya ini perlu kami jelaskan. Karena sampai saat ini kelihatannya masing-masing desa atau kelurahan yang punya hobi, mungkin kolomanu atau kelinci atau semuanya, kemarin sempat menanyakan kepada kami, itu tetap diberlakukan himbauan Kapolri itu tentang masih belum ada tindak lanjut atau izin tentang terkait dengan hal tersebut. Jadi seandainya ada yang tetap melaksanakan, kami tidak bertanggung jawab. Kalau misalkan di Kangenan di sini, misalkan selaku Bapak Lurah atau mungkin melalui Babinsa atau Babin Kamtibmas keras mengingatkan dalam hal ini, mungkin itu sudah merupakan kepanjangan tangan kami dari Bapak Lurah, dari Bapak Dan Ramil, dari Bapak Camat. Utamanya saya selaku kepolisian, dari pihak kepolisian, kami pihak kepolisian masih belum memberikan izin terkait keramaian atau kerumunan, kegiatan yang mengumpulkan kerumunan atau menimbulkan kerumunan. Jadi mohon dengan hormat ditahan dulu, karena kalau ini tetap dilaksanakan salah-salah, nanti bapak-bapak selaku pemangku kebijakan ini bisa yang disalahkan juga. Kasihan juga, takut nanti berimbas kepada jabatannya atau ya terutama jabatannya. Jadi masing-masing harus saling menjaga kondisivitas, karena selama masa pandemi ini masih tetap belum ada perizinan terkait dengan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena itu merupakan penekanan dari pimpinan atas, mulai dari presiden, dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Itu memang selalu ditekankan agar tidak ada keramaian apapun selama masa pandemi. Karena itu sebetulnya ya untuk menjaga bapak-bapak dari kemungkinan tertularnya penyakit yang sedang mewabah, yaitu COVID-19. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para bapak-bapak yang telah memberikan informasi terhadap Kelurahan Kangenan depannya. Dan acara yang terakhir, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Hadi. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jannah min kulli min farja min kulli tabin makhraja min kulli asrin usra min kulli fajatin satra min kulli khairin dalila. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta la hamman illa farajta wa la makuban illa nafasta wa la danin illa daita wa la ghaiban illa radata wa la qariba 'ilmin wa khairin anta wa la maridan illa shafaita wa la siran illa yassarta wa la sa'ilan illa najata wa la tiflan illa rabaita wa surata wa la hajatan dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na al-ghala wa raba wa riba wa zina wa salasil wal mihal wa su'ul fitan ma dhahara minha wa ma batan amaladina hadha khas wa sa'il bilad muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma sunna min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamadat al-ada wa min syururi hawadith az-zaman wa min fitani wa naya. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina syarra adh-dhalimin wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi hadi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'dul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami aturkan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.